Nah, sembuhnya jerawat aku itu ketika aku stop pakai semua skincare. Assalamualaikum guys, balik lagi nih sama aku di Shine Talk. Setelah beberapa minggu ini review-review sepeda terus, akhirnya kita balik lagi nih di Shine Talk membahas isu-isu terkini. Tapi kali ini formatnya agak beda nih guys. Aku nggak sendirian, tapi aku akan mengundang salah satu bintang tamu. Bintang tamu nggak ya? Tapi dia ini adalah yang beberapa minggu ini menemani, menghiasi layar kaca Shining Shine dengan review-review sepedanya. Langsung aja yuk kita sambut Topan. Yeay! Halo guys. Iya. Deg-degan ya? Deg-degan ya. Karena nggak ada sepeda di sini. Selamat datang Topan sebagai bintang tamu pertama dan seterusnya. Minggu depan lagi ya berarti? Minggu depan lagi. So, kau mau bahas apa hari ini? Kali ini aku mau bahas tentang jerawat. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang masih beraktivitas seperti biasa di luar yang menggunakan masker, itu juga mengalami yang namanya jerawat. Oh iya, jadi masker tuh numpukin kuman juga? Nah, itu salah satunya. Kuman merupakan salah satu penyebab jerawat. Tetapi sebenarnya masker yang bersih pun juga bisa menyebabkan jerawat loh. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan masker, maka sirkulasi udara kita menjadi lebih sedikit ya kan? Sehingga napas, keringat yang seharusnya bisa menguap dengan udara itu akan terkumpul di sekitar hidung dan mulut kita. Sehingga ada mikroorganisme yang terbentuk. Terus ada juga minyak yang diproduksi oleh kelenjar sebum kita yang bisa menyumbat pori-pori. Nah, itulah yang menyebabkan jerawat. Emang bener sih, kalau jerawat itu menurutku penyakit yang paling banyak diderita sama orang. Dan banyak juga mitos-mitos di lapangan atau di luar yang nyuruh kita pakai inilah, pakai itulah. Kau punya caranya nggak? Oh, punya nih. Jadi cara-cara ini adalah yang pernah aku terapkan sendiri pas waktu jerawatan nih. Oh. Ting! Wow! Udah ada? Enggak. Apa nih jadinya? Di sini ada buah-buahan, ada pisang, ada lemon, ada timun, ada madu. Nah, tapi sebelum itu aku kan punya PR nih buat kamu. Bukan PR, aku punya tugas nih buat kamu. Oke, apa? Kamu makan pisang ya? Serius nih? Serius. Oke. Karena aku baik sama bintang tamu, jadi aku sediain makanan di sini. Abis ini minumnya ya. Nah, sambil Topan makan pisang nih, kita di video ini mau ngobrol-ngobrol ya soal jerawat. Dari mulai penyebab jerawat, macam-macam jerawat, sampai pengalaman kita dalam mengatasi jerawat ya di masa lalu. Gimana sih kita dulu tuh fight dengan jerawat tuh seperti apa? Mungkin kalian semua di rumah bisa coba, atau mungkin kalau ada yang punya tips-tips lain nih selain yang ada di sini, boleh banget komen di bawah. Mungkin bisa kita coba, ya kan? Gimana sih kamu dulu pernah mengatasi jerawat? Dan kapan sih pertama kali kamu jerawatan? Oke. Jadi aku jerawatan tuh agak telat dibanding temen-temenku. Begitu muncul jerawat agak sedikit panik, walaupun waktu itu muncul kalau nggak salah cuma dua jerawat, dan itu cukup bikin secara psikologi aku tuh agak sedikit down lah, karena udah sering ngatain orang, terus nggak pernah jerawatan, tiba-tiba sekali jerawat langsung dua. Wah, jadi cukup berat juga jerawat itu. Nah, waktu itu yang aku lakukan pertama kali adalah cari sabun muka yang khusus untuk cowok. Nah, ternyata setelah dipakai itu malah makin parah jerawatnya. Dan akhirnya aku coba beberapa cara yang aku rutinin. Yang pertama aku coba pakai air teh hijau. Jadi pagi aku bikin teh pakai air hangat. Udah gitu udah jadi tehnya itu aku pakai untuk cuci muka. Gitu, itu aku rutinin sekitar sebulan setengah lah. Mukanya lebih halus tapi jerawatnya nggak hilang. Nah, terus aku juga pernah coba pakai masker timun. Oh, timun ini nih. Nah iya, pakai ini. Jadi dikupas, di blender, habis itu aku pakai 2 kali kalau timun, pagi sama malam. Terus bukan aku sih ya, temenku ya. Temenku ada yang pernah pakai areng. Hah? Serius areng? Serius pakai areng. Jadi areng yang hitam? Iya benar, areng hitam. Setelah dibakar, proses pembakaran itu, areng hitam itu ditumbuk, dikasih air, itu dibalurin di muka. Ya ampun, terus berhasil nggak? Enggak, makin hitam yang ada. Gitu.
agak sedikit unik Oh lah. my God. Oh, ada satu lagi. Dulu aku juga pernah pakai odol. Hah? Terus berhasil nggak? Nggak berhasil juga. Itu masalahnya di situ. Kenapa bisa nggak berhasil? Pada akhirnya sih aku pakai satu sabun muka, pakai pelembab, dan pakai itu sampai lulus kuliah kalau nggak salah. Habis itu udah nggak muncul lagi. Oh Gitu. iya. Kamu gimana? Kalau aku sih pernah mengalami 2 fase jerawatan yang paling parah ya. Yang pertama, ini sebenarnya beruntusan. Aku baru tahu nih setelah belajar belakangan ini ya, bahwa sebenarnya beruntusan itu adalah salah satu jenis jerawat. Nanti akan kita bahas ya di macam-macam jerawat. Salah satunya beruntusan tuh. Beruntusan itu termasuk ya? Iya, dan karena aku nggak tahu itu beruntusan, makanya aku pernah pakai bedak biang keringat. Karena aku kira itu biang keringat. Nah, hilangnya itu pas tahun 2014. Aku tuh 5 bulan pernah tinggal di Korea. Karena udara yang beda, di sana musim dingin dan udaranya kering, jadi tuh beruntusan tuh hilang dengan sendirinya. Jujur di sana waktu itu kulitku mulus banget, bener-bener nggak ada jerawatan, nggak ada apa. Tapi masalahnya cuman kering, karena di sana kan lagi winter ya. Jadi disitulah aku mulai kenal yang namanya skincare. Ada yang namanya toner, serum, krim gitu kan. Pokoknya ada skincare rutin Korea tuh yang bener-bener kompleks. Aku beli itu hampir semuanya. Ketika ke Indonesia, aku pakai produk-produk itu, ternyata jerawatan parah. Nah, sembuhnya jerawat aku itu ketika aku stop pakai semua skincare. Aku sih bukannya ingin mungkin dari Korea jelek atau gimana ya, enggak, tapi mungkin nggak cocok sama cuaca di Indonesia. Mungkin karena udaranya berbeda, di sini lebih lembab. Jadi kita tuh nggak butuh pelembab yang sampai sebegitunya. Karena skincare aku kan waktu itu yang melembabkan kan, karena di Korea lagi musim dingin. Pas dibawa ke sini, udara kita udah cukup lembab dan mungkin di kulit aku agak cenderung lebih berminyak sih. Nah, karena itulah jadi mungkin produksi minyaknya lebih banyak lagi. Tuh, dengerin guys, kalau mau hilangin jerawat bukan pakai skincare Korea, tapi harus ke Korea. Iya bener ya. Ya, jadi dari situlah aku belajar ya bahwa less is more. Setelah itu sih masih kadang ada jerawat sih, cuman kayak 1, 2, habis itu hilang kayak gitu. Ya itu ya biasa kalau cewek kan suka kalau mau menstruasi ada perubahan hormon, jadi kadang muncul tuh 1 biji, 2 biji kayak gitu. Nah, dulu tuh kamu pakai apa aja waktu ngatasin itu selain skincare? Selain skincare, aku pakai masker buah-buahan ini ya. Ini udah selesai nih makannya kan ya. Nah, guys, kalau ada kulit pisang, ada sisa buah-buahan itu jangan dibuang guys, karena kulit pisang ini mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat. Nah, ini sambil aku contohin ya, sambil ngobrol sambil aku contohin guys. Boleh. Pertama aku kerok dulu nih ya kulit pisangnya. Ini aku udah siapin mangkok. Nah, kalau lemon, kamu dulu pakai buat apa? Kalau lemon, jadi lemon itu kan mengandung asam ya, yang bisa mempunyai kandungan antibakteri. Kalau jerawatnya itu karena bakteri dan bikin bengkak, nah itu bisa hilang tuh. Tapi lemon itu punya efek samping. Jadi kalau kamu tempelin lemonnya langsung di muka pada kulit tertentu nih, kulit sensitif, itu akan menimbulkan reaksi kemerahan, kering kayak gitu. Aku pernah tuh langsung tempelin ke muka. Sebenarnya nggak sampai yang merah gimana, cuman aku ngerasa emang kulitnya jadi lebih kering. Jadi lemonnya itu nggak kita langsung taruh di muka guys, tetapi kita potong lemonnya, iris tipis kayak gitu. Terus kita masukin ke air yang baru mendidih. Terus kita taruh di meja. Jadi uap dari sini nih yang baru mendidih itu kita paparkan ke muka kita. Iya. Ini kayak pakai yang itu ya? Ozon itu ya? Ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kalau uap air panas itu bisa membuka pori-pori kita, dan sari-sari lemonnya itulah yang langsung ke pori-pori kita. Gitu katanya sih begitu. Selain itu aku ya berbagai macam buah-buahan. Jadi kalau aku makan buah ya aku pakai lah ya. Contohnya semangka. Semangka itu kan ada di ijo-ijonya itu ya. Tapi bukan di ijonya ya. Putih ya. Putih yang mau ke hijau itu diirisin. Wah, itu menurutku yang paling adem sih semangka itu. Kalau siang-siang seger banget. Seger banget. Iya. Nah, menurut kamu kan kamu udah lewatin
dua fase lah bisa dibilang lah. Itu menurut kamu penyebab yang paling besar apa? Nah, penyebab jerawat itu dari mulai yang mitos sampai yang benar-benar secara ilmiah nih. Kalau yang mitos mungkin ada yang karena jatuh cinta, ya kan, karena kangen, ya kan. Karena hate termasuk mitos nggak sih? Enggak. Oh itu enggak? Enggak. Oh, nah, aku punya beberapa faktanya juga. Okay. Jadi, penyebab utama jerawat adalah penyumbatan pori-pori. Ketika pori-pori itu tersumbat, maka akan muncul jerawat. Tapi jerawat itu macam-macam nih, ada yang sampai bengkak, ada yang enggak. Nah, kalau yang bengkak itu, yang sampai kemerahan, yang sampai sakit ya kalau dipencet, itu jika penyumbatan plus ada infeksi dari bakteri. Nah, apa sih yang bisa menyumbat pori-pori kita? Yang pertama adalah sel kulit mati. Tahu nggak sih kamu? Kulit kita adalah organ yang paling cepat melakukan regenerasi. Jadi dermis yang lapisan yang bawah itu memproduksi sel kulit terus-menerus yang mendorong sel kulit yang atas-atasnya itu untuk mati. Mungkin sel kulit kita sambil ngobrol ini ada yang jatuh, ada yang mati dan jatuh. Tapi nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Nah, normalnya sel kulit mati itu kan langsung hilang ya, maksudnya langsung jatuh gitu entah kemana ya. Tapi bisa jadi pada kondisi tertentu kita memproduksi sel kulit mati berlebihan dan misalnya kayak kita nggak cuci muka, ya kan? Nah kalau misalnya kita terlalu lama nggak cuci muka, kan muka kita jadi minyaknya berlebih, ya kan? Kalau kita memproduksi minyak yang berlebihan, itu akan menambah penyumbatan itu. Produksi minyak di kulit juga bisa meningkat karena pengaruh hormon testosteron. Hormon ini dimiliki pada pria nih, tapi uniknya wanita juga bisa memproduksi hormon ini walaupun dalam jumlah sedikit. Nah, khususnya pada saat menjelang haid. Nah, makanya jerawat suka muncul pada saat menjelang haid. Dan pada pria tuh pas waktu remaja ketika ada peningkatan hormon testosteron ini. Belum lagi debu. Kalau kita kena polusi, nah ditambah lagi yang terakhir, final attack itu bakteri. Kalau udah ada bakteri, maka itu lebih gampang menginfeksi sel kulit yang tersumbat. Dan pada akhirnya menyebabkan jerawat yang membengkak, yang memerah. Oh, nah kalau tadi kan jerawat yang membengkak, aku juga baca beberapa artikel, jadi jerawat itu ada banyak modelnya. Oh gitu. Nah, ini aku ambil dari salah satu situs ya, situs yang cukup terpercaya. Jadi yang pertama, blackhead atau komedo terbuka. Jadi itu mungkin biasanya dia di hidung gitu ya. Jadi dia itu muncul karena folikel rambut pada pori yang terbuka lalu tersumbat oleh minyak. Gitu. Biasanya cowok. Kalau aku nih sering, makanya ada nih. Ini ada nih. Terus ada juga whitehead. Itu komedo tertutup. Jadi kan tadi aku bilang ada yang blackhead, ada yang whitehead. Kalau misalnya blackhead tuh dia kalau dipencet itu keluarnya hitam. Kalau yang whitehead tuh dipencet dia keluarnya putih. Gitu. Makanya kalau kamu pakai porpek. Tahu kan porpek yang ditempel di sini itu begitu ditarik ada yang putih ada yang hitam warnanya. Oh iya? Gitu. Aku nggak pernah loh yang hitam. Ya, kalau cowok biasanya banyak. Terus ada juga namanya papula. Jadi kalau papula ini dia jerawat yang muncul di bawah permukaan kulit. Jadi kayak tonjolan padat gitu. Tapi kecil, nggak kayak yang tadi kamu agak besar gitu. Jadi dia memang merah tapi cukup kecil gitu lah, cukup keras kalau dipegang. Oh, ini beruntusan bukan ya yang tadi? Bukan. Ini agak lebih besar. Nah, yang kamu bilang beruntusan tadi itu bisa juga itu dikategorikan sebagai whitehead kan? Oh. Jadi bisa dibilang itu komedo tapi dia belum terbuka lah ininya itu. Nah, kalau udah ke papula biasanya dia muncul lagi pustula. Nah, kalau pustula udah menonjol, merah, terus ada nanahnya. Bukan nanah ya, kalau dipencet kan kalau kayak ada putih-putihnya. Putih gitu kan. Ada juga nodul. Nah, kalau nodul ini bisa dibilang kayak jerawat batu lah ya. Tapi kan kalau jerawat batu tuh kan ada dua ya. Jadi aku tuh kesel banget kalau ada jerawat yang gede terus berdekatan. Jadi kayak nempel gitu loh. Iya. Nah, jadi lebar ya. Benar. Nah, kalau nodul itu cuma satu. Masih enak. Nah, ada lagi yang ininya. Gak enak sih. Nah, kalau nodul cuma satu kan. Nah, tapi ada lagi tingkatan berikutnya, yaitu jerawat kistik. Nah, itu yang menurutku agak sulit dihilangin. Karena kalau yang tadi popula sama pustula itu kan biasanya kita masih suka pencetin gitu. Nah, kalau biasanya udah dipencet dia hilang. Atau itu masih bisa disembuhin lah, kita bisa pakai kompres atau misalnya obat
jerawat gitu dipakai itu masih bisa hilang. Tapi kalau dua ini, nodul sama kistik ini, Jerawat wah batu itu ini cukup sulit dan biasanya membekas. Gitu. Jadi biasanya kalau udah sembuh tuh ada noda hitam di muka dan itu agak cukup lama ngilanginnya. Kalau aku sih memang dari dulu lebih sering yang pustula karena kadang aku suka gatel gitu kan, namanya kita kan pasti kita kadang suka pencetin keluar pakai tisu tapi ya guys, karena kalau tangan kotor akan makin parah jerawatnya justru. Tapi menurutku sih ide memencet jerawat itu juga udah salah. Bener banget sih. Nanti akan kita bahas di do's and don'ts ya. Nah, tapi sebelum lupa nih, ya aduh udah lupa nih. Kita kan mau bikin masker, tapi kita kasihkan ngobrol, ya kan? Nah, di sini aku udah punya kulit pisangnya. Ini ya. Bagian dalamnya doang ya? Bagian dalamnya doang. Oh. Jadi udah dikerok sampai kayak gini nih, guys. Terus aku masukin madu. Sini, ini bisa madu apa aja sih sebenarnya. Dia ini fungsinya untuk melengketkan ya. Karena kalau pisang doang kan nggak bisa nempel ke muka kan. Selain itu, madu juga ada khasiatnya nih guys. Jadi dia punya anti-inflamatori. Jadi ini yang mengurangi peradangan. Tapi madu yang paling bagus itu ada nih, namanya madu manuka. Madu manuka itu memang terkenal banget paling tinggi tingkat anti-inflamasinya dibandingkan madu-madu jenis lain. Tapi karena hari ini aku nggak punya madu manuka, jadi bisa pakai madu apa aja. Nah udah deh, kayak gini doang, simpel banget kan guys. Bikin maskernya cuman kerokan pisang sama madu. Terus kita aduk-aduk aja kayak gini. Nah, sekarang yang mau cobain maskernya tentu saja tak lain dan tak bukan adalah gestar kita. Silakan dipakai, silakan. Ini langsung di jerawatnya berarti? Bisa di jerawatnya. Oke, aku coba di sini ya. Wah, dingin guys. Ya, jatuh. Ini udah. Udah ya? Udah. Nah. Jadi kayak harus tiduran ya, memang. Kalau mau pakai ini, kalau enggak madunya bisa netes ya abis ini. Bisa dibilang. Yuk, coba lanjut. Lebih dekat ke kamera. Nih. Tapi dingin sih memang. Dingin ya? Dingin dan kayak agak ketarik gitu dia. Kayak di nempel gitu lah pokoknya. Nah, ini udah 15 menit nih. Kalau udah 15 menit boleh dihapus. Oke. Sebenarnya habis dihapus kayak gini, bisa langsung cuci muka aja sih pakai air. Oh, gitu. Pakai air, pakai sabun. Karena kan lengket ya. Nah guys, jadi banyak juga fakta di lapangan atau di masyarakat, fakta atau mitos lah yang biasa berkembang di masyarakat. Apa aja sih yang harusnya kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan kalau misalnya ada jerawat. Contohnya salah satunya kayak tadi aku itu punya kebiasaan kalau jerawat ya pasti aku pencet. Karena kalau udah dipencet, dia abis itu hilang, dia akan muncul lagi. Tapi memang ada efek buruknya lah. Kayak contoh gini, kalau aku lihat lebih dekat ya, muka aku tuh jadi agak sedikit, pori-porinya tuh agak sedikit besar lah. Jadi agak beda sama kamu yang pori-porinya kan rapet. Iya, karena bayangin aja, jerawat itu adalah penyumbatan pori-pori ya kan. Ketika kamu memaksa tuh pori-pori itu keluar, padahal belum waktunya keluar nih, itu maka pori-porinya akan jadi lebih lebar, ya nggak sih? Benar-benar. Jadi kamu paksa pencet, akhirnya tuh pori-pori jadi melebar dan nggak balik lagi. Jadi mestinya memang nggak boleh dipencet ya? Iya, nggak boleh dipencet. Tapi kamu setuju lah ya kalau ini tuh cukup bikin kita nagih atau gatel kan? Iya sih. Jerawat sampai ya, kau bayangin ya, sampai ada salah satu produsen mainan yang mereka produksi mainan khusus memencet jerawat. Mainan khusus memencet jerawat? Nah, ini aku ada nih. Nah guys, jadi namanya Pop It Pa. Nah ini, itu tuh dia kayak semacam satisfying games lah gitu. Jadi kayak ini tuh ada cara mainnya ya kamu pencetin sama kayak kamu mencet jerawat terus dia keluar gitu jerawatnya. Karena memang banyak ya teman-temanku aja kadang kalau dia lihat jerawat ya, mereka kan suka bilang, ih gatel pengen mencet kan gitu kan. Iya. Kadang kamu sering denger kan, ih gatel pengen mencet. Nah ini beli ini aja udah. Iya. Kasih itu aja ya. Nah, terus apa lagi yang nggak boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan selain mencet jerawat? Kalau dari makanan, apakah betul ada efek? Karena dulu aku pernah dengar, oh jangan banyak makan gorengan, nanti jerawatan. Jangan makan pedas, nanti jerawatan. Jangan makan kacang. Itu sebenarnya mitos.
Jadi tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali Hmm. dengan jerawat. Tetapi ada penelitian terbaru nih yang menunjukkan bukti bahwa makanan tinggi karbohidrat itu bisa memperpanjang masa penyembuhan jerawat. Jadi ada penelitian nih di orang-orang yang sedang mengalami jerawat, terus mereka makan makanan dengan tinggi karbohidrat, maka jerawatnya itu lebih lama sembuhnya. Nah itu tadi makanan ya. Terus dari kamu nih ada nggak? Nah kalau dari aku, memang ada satu hal simple yang menurutku gampang lah kita lakukan. Apa tuh? Membersihkan muka. Gitu. Setuju banget. Nah dulu kan waktu aku kuliah itu memang aku mulai hilangin jerawat itu pas kuliah lah. Jadi dalam satu hari tuh aku 3 kali cuci muka untuk jaga muka aku tuh tetap bersih lah. Karena kan tiap hari naik motor ke kampus, jadi pasti berdebu dan banyak kuman. Jadi mungkin itu salah satu cara simple yang bisa kita lakukan untuk menjaga jerawat. Setuju banget. Apalagi kalau tipe kulit kamu adalah kulit berminyak. Nah, benar. kita tahu kan sabun apapun sebenarnya itu menghilangkan minyak. Ya kan? Tapi jangan pakai sunlight deh. Nah, satu lagi nih, kosmetik. Banyak kan yang bilang bahwa kalau misalnya kosmetik, make up itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, sebetulnya ini bisa jadi. Jadi sekarang ini make up itu ada standarisasinya. Standarisasinya yaitu non komedogenik. Jadi ada yang komedogenik, ada yang non komedogenik. Komedogenik adalah make up yang bisa memicu penyumbatan pori-pori. Sedangkan kalau non komedogenik itu dia aman. Kalau kalian beli make up itu usahakan yang ada tulisannya non komedogenik. Ya. Jadi make up itu ya semakin tebal, semakin thick ya make upnya itu, maka dia akan berpotensi menyumbat pori-pori. Jadi bagi kamu yang kulitnya berminyak ya, udah berminyak, makanya kita pilih make up yang light aja, yang ringan-ringan seperti contohnya yang berbahan dasar gel, air, dan yang satu lagi yang tadi non komedogenik. Kalau cowok mungkin minyak rambut juga berpengaruh karena pas panas kan kadang dia turun, akhirnya itu nyebabin jerawat. Beberapa kali aku kena jerawat karena salah pakai minyak rambut. Oke guys, itulah tadi pembahasan jerawat kita hari ini. Kita udah ngobrol macem-macem dari A sampai Z, terus kita sampai udah cobain bikin masker dari buah-buahan. Kalian bisa coba di rumah, dan kalau misalnya kalian punya tips-tips lain nih, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya untuk bikin kita semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.